Ayat hari ini adalah Markus 1, ayat 15-20. Mari kita baca bersama. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Amin. Mari kita serukan slogan tahun ini, dan kemudian kita akan berbagi firman bersama. Ibadah yang dipersembahkan dengan gema dan kekaguman, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan pemeliharaan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar di sepanjang tahun ini, Anda dapat sepenuhnya menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman ini. Sejak awal tahun baru, kita telah merenungkan Injil Markus. Jika ditanya apa tema inti dari Injil Markus, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, salah satunya adalah Kristologi, dan yang lainnya adalah pemuridan. Kristologi berpusat pada tema, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Dan pemuridan adalah tentang bagaimana kita yang percaya kepada Yesus harus hidup. Nilai-nilai apa yang harus kita pegang dan kehidupan seperti apa yang harus kita jalani. Ini adalah dua pilar inti dari Injil Markus. Kristologi dan pemuridan, terutama yang berkaitan dengan pemuridan, tampaknya Tuhan ingin menyampaikan banyak hal kepada gereja kita di awal tahun ini. Sepertinya Tuhan sangat mengasihi gereja kita. Setiap hari Rabu, kita akan merenungkan tentang pemuridan ini lagi. Seperti yang diiklankan di Warta Jemaat selama musim liburan musim dingin di bulan Januari dan Februari, setiap hari Rabu kita akan beribadah sambil merenungkan bersama salah satu karya klasik Kristen, yaitu Pemuridan oleh David Watson. Kali ini juga, para pendeta kita sedang mempersiapkannya dengan sangat antusias. Ini adalah buku yang wajib dibaca. Sebagai seorang Kristen, ini adalah buku yang harus dibaca setidaknya sekali, dan bahkan berkali-kali. Jadi, alangkah baiknya jika Anda membeli buku tersebut, atau mungkin kita bisa mempersiapkannya dengan membaca bersama buku yang tersedia di kafe buku kita. Kita belajar tentang pemuridan dengan merenungkan Injil Markus, dan juga belajar tentang kehidupan sebagai murid Yesus, dengan merenungkan karya-karya klasik Kristen bersama dem. Hai. Saya harap tahun ini menjadi tahun di mana Anda menjalani kehidupan sebagai murid Yesus. Jika saya jelaskan lebih lanjut tentang Kristologi dan pemuridan, kedua tema ini mungkin tampak berbeda, tetapi sebenarnya satu. Coba bayangkan pemuridan tanpa Kristologi. Mungkin akan seperti tong kosong. Tanpa mengenal Yesus dengan benar, apakah mungkin untuk berkata, aku akan hidup sebagai murid Yesus? Atau aku akan menjadi murid Yesus? Hal seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Sebaliknya, Kristologi tanpa pemuridan juga tidak banyak bermanfaat bagi kita. Kita mungkin akan mengetahui siapakah Yesus itu. Tetapi karena tidak ada konten praktis tentang bagaimana kita harus hidup setelah itu, pengetahuan tidak akan menjadi kehidupan. Inti dari kehidupan seorang murid adalah terwujudnya pengetahuan dan kehidupan secara seimbang dan harmonis. Mengetahui siapa Yesus dan menjalani kehidupan berdasarkan pengetahuan itu adalah keseimbangan antara Kristologi dan pemuridan. Oleh karena itu, Kristologi dan pemuridan tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus dipahami sebagai satu kesatuan, seperti sisi depan dan belakang telapak tangan, atau dua sisi dari sebuah koin. Ketika kita mengetahui siapa Yesus, kita tidak punya pilihan selain mengikutinya. Inilah Kristologi dan pemuridan yang dibicarakan oleh Injil Markus. Semoga di tahun 2026 ini, kita semua dapat menjalani kehidupan sebagai murid Yesus, dengan mengenal siapa Yesus dan mengikutinya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Saat merenungkan perikop hari ini, anehnya saya teringat akan kisah penciptaan. Meskipun ceritanya sangat berbeda, ada banyak kesamaan. Pertama rata, saya akan mencoba menghubungkan perikop hari ini dengan kisah penciptaan. 2 tahun yang lalu, pada ibadah tutup tahun, saya pernah menyampaikan tentang makna Imago Dei dari Kejadian 1, yaitu gambar Allah. Apakah Anda ingat? Apakah terasa sangat baru? Mari kita ulas kembali. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakannya menurut gambarnya sendiri.
Ini adalah firman dari Kejadian 1 ayat 27. Mari kita baca bersama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Bagian yang tertulis gambar Allah di sini adalah imago Dei. Artinya adalah gambar Allah. Dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, tidak seperti ciptaan lainnya, ia secara khusus menciptakannya dalam gambar Allah, imago Dei. Lalu, apakah gambar Allah itu? Ketika kita mendengar kata gambar, mudah untuk berpikir tentang penampilan atau bentuk luar, tetapi bukan itu. Ungkapan gambar Allah dapat diarti dalam satu frasa sebagai makhluk yang melakukan peran yang sama seperti Allah. Ungkapan gambar Allah berarti peran yang sama seperti Allah, makhluk yang melakukan pekerjaan yang sama seperti Allah. Pertama, mari kita baca bersama. Kejadian 1 ayat 5 bagian pertama. Dan Allah menamai terang itu siang. Amin. Setelah penciptaan, Allah memberi nama pada apa yang telah ciptakan. Ini adalah salah satu bagian penting dari karya penciptaannya. Allah akan menciptakan sesuatu dan kemudian memberi nama pada apa yang telah ia ciptakan. Dalam ayat 5, ia menamai terang itu siang. Dan dalam ayat 8, ia menamai cakrawala itu langit. Dan dalam ayat 10, ia menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Semua yang dinamai oleh Allah menjadi nama-nama tersebut. Karya penciptaan Allah juga mencakup pekerjaan memberi nama ini. Memberi nama adalah pekerjaan Allah. Namun, beberapa saat kemudian, pekerjaan ini dilakukan oleh manusia. Mari kita baca bersama. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Amin. Setelah Allah menciptakan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara, ia membawanya kepada Adam. Ia ingin melihat apa yang akan Adam namakan. Adam menamai hewan-hewan yang dibawa Allah, dan semua nama yang ia berikan menjadi nama mereka. Pekerjaan yang dilakukan Allah dalam Kejadian 1 muncul sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh Adam, yaitu manusia dalam Kejadian 2. Allah mempercayakan pekerjaannya kepada manusia. Ia membagikan pekerjaannya. Inilah prinsip dan isi inti dari penciptaan dalam imago Dei, gambar Allah. Ini adalah firman yang saya sampaikan pada ibadah tutup tahun 2 tahun lalu. Yang penting di sini adalah inti dari kisah penciptaan adalah bahwa Allah tidak hanya melihat manusia sebagai salah satu dari banyak ciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang melakukan perannya sendiri. Ini adalah prinsip bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang melakukan peran dan pekerjaan yang sama dengan dirinya. Makhluk yang melakukan peran yang sama. Lalu kita sebut apa? Makhluk yang melakukan peran yang sama disebut rekan sekerja. Rekan sekerja, orang yang melakukan peran yang sama. Rekan sekerja Allah, orang yang melakukan peran yang sama seperti Allah. Allah ingin kita menjadi orang-orang seperti itu. Dalam kisah penciptaan, Allah pada awalnya menciptakan kita dengan hati seperti ini. Bukan sekadar salah satu dari ciptaan, melainkan orang yang melakukan peran yang sama seperti Allah, yaitu rekan sekerja Allah. Inilah hati Allah yang sesungguhnya terhadap kita. Hati ini muncul kembali. Mari kita baca bersama perikop hari ini, Markus 1 ayat 11. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu aku jadikan penjala manusia." Amin. Yesus memanggil para nelayan di Danau Galilea, "Mari ikutlah aku." Dan ia menyatakan tujuan panggilannya seperti ini, menjadi penjala manusia. Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadikan mereka penjala manusia. Ini adalah pola yang sama persis dengan yang kita lihat dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian. Pekerjaan yang sedang Yesus lakukan sekarang adalah memanggil orang untuk menjadi muridnya. Singkatnya, pekerjaan yang sedang Yesus lakukan saat ini adalah menjala manusia. Bisa dilihat seperti itu. Dan pekerjaan yang akan ia percayakan kepada para murid yang dipanggilnya adalah pekerjaan yang sedang ia lakukan sendiri saat ini, yaitu menjala manusia, memanggil orang. Dalam kisah penciptaan, Allah mempercayakan pekerjaan yang telah ia lakukan kepada manusia. Ia menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya. Demikian pula, dalam kisah penyelamatan, Yesus bekerja dengan cara yang sama. Untuk melakukan pekerjaannya, yaitu menjala manusia, ia sedang menjala manusia. Untuk melakukan pekerjaan memanggil manusia, ia sedang memanggil manusia, memanggil murid-muridnya. Murid-murid yang dipanggil oleh Yesus akan menjadi seperti itu.
Oleh karena itu, kita dapat menggambarkan murid-murid Yesus sebagai rekan-rekan sekerja Yesus. Kita, yang diciptakan menurut gambar Allah, Imago Dei, adalah rekan sekerja Allah. Kita, sebagai murid-murid Yesus yang dipanggilnya, adalah rekan sekerja Yesus. Ingatlah fakta ini, dan hiduplah tahun ini dengan kebanggaan. Saya adalah rekan sekerja Yesus. Saya melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Saya memberkati semua jemaat dalam nama Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dan tidak diperhatikan oleh siapapun, Allah memanggil saya sebagai rekan sekerjanya. Tuhan kita. Lalu, apa hal pertama dan paling praktis yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, rekan sekerja Yesus, untuk mengikutnya? Mari kita baca bersama ayat 15. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Simon, yaitu Petrus dan Andreas, di hadapan panggilan Yesus, segera meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus. Jala yang mereka tinggalkan adalah jala yang baru saja mereka tebarkan dengan giat untuk menangkap ikan di ayat 16. Alkitab mencatat peristiwa ini dengan sangat mudah dan sederhana. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Namun, meninggalkan jala sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Jala adalah hidup mereka, keluarga mereka, dan seluruh kehidupan mereka. Meninggalkannya berarti seluruh hidup mereka berubah total. Menjadi murid Yesus adalah hal seperti ini. Jala tidak hanya berarti mata pencaharian. Jadi meninggalkan jala bukan sekadar membuang satu alat penting yang diperlukan untuk hidup. Jala adalah seluruh hidup mereka. Oleh karena itu, mengikut Yesus berarti seluruh hidup kita berubah. Arah hidup yang sedang kita jalani berbalik sepenuhnya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan para murid pada saat mereka meninggalkan jala dan mulai mengikut Yesus. Namun ada hal lain yang perlu kita pikirkan lebih lanjut di sini, yaitu antara meninggalkan jala dan mengikut Yesus, manakah yang lebih mendasar, yang lebih penting? Apakah ada yang membaca perikop hari ini dengan pemikiran seperti ini? Antara meninggalkan jala dan mengikut Yesus, manakah yang lebih penting? Tentu saja, mengikut Yesus adalah yang lebih penting. Mengapa saya mengatakan ini? Coba bayangkan seperti ini. Bagaimana jika para murid meninggalkan jala mereka tetapi tidak mengikut Yesus? Dan bagaimana jika para murid tidak meninggalkan jala mereka tetapi mengikut Yesus? Apa yang akan terjadi? Jika mereka meninggalkan jala tetapi tidak mengikut Yesus, mereka bukanlah murid Yesus. Namun coba bayangkan, mereka tidak meninggalkan jala mereka. Sambil mengikut Yesus, mereka memikul jala, membawa jala di bahu mereka. Ini akan menjadi jalan yang lebih melelahkan. Tetapi orang seperti apakah dia? Orang ini dapat disebut sebagai murid Yesus. Tentu saja akan lebih baik jika mereka meninggalkan jala. Tetapi mengikut Yesus lebih penting daripada meninggalkan jala. Di antara orang-orang Kristen yang saleh, kebanyakan cenderung memikirkan hal-hal yang belum bisa mereka lepaskan terlebih dahulu dan lebih banyak. Dosa-dosa yang telah saya lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang mengikat saya dan belum bisa saya lepaskan. Hal-hal seperti ini cenderung terlalu dipikirkan terlebih dahulu dan terlalu banyak. Ada perhatian yang berlebihan pada jala yang masih digenggam, jala yang belum bisa dilepaskan. Seperti godaan materi, keinginan untuk menyombongkan diri. Jadi, mereka menjalani hidup dengan memeriksa apakah ada jala yang belum bisa dilepaskan, dan berusaha untuk melepaskannya. Sebenarnya, ini bukanlah tindakan yang buruk. Ini bukanlah sikap yang sepenuhnya salah. Namun, jawabannya tidak ada di situ. Seolah-olah ada kristologi, tetapi tidak ada pemuridan. Jika kita telah meninggalkan jala, tetapi tidak mengikuti Yesus, maka memeriksa kondisi di mana kita tidak mengikuti Yesus ini lebih penting dalam kehidupan iman kita. Karena intinya hilang. Murid-murid Yesus bukanlah orang yang meninggalkan jala. Murid-murid Yesus bisa meninggalkan jala. Tetapi orang yang meninggalkan jala bukanlah murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang yang mengikut Yesus. Meninggalkan jala tidak membuat seseorang menjadi murid. Hilangnya keserakahan, lenyapnya godaan tidak membuat seseorang menjadi murid Yesus. Anda harus mendengarkan firman ini dengan baik dan menyimpannya di dalam hati Anda. Murid Yesus adalah orang yang mengikut Yesus. Yesus memanggil orang dan membangun mereka. Orang yang mengikut Yesus, yaitu murid-murid Yesus, adalah orang-orang yang seperti Yesus, memanggil orang dan membangun orang. Hakikat seorang murid ada di sini. Rekan sekerja Yesus yang melakukan peran yang sama seperti Yesus. Murid-murid Yesus adalah rekan sekerja Yesus yang mengikut Yesus dan hidup seperti Yesus. Apakah saya sedang menjadi serupa dengan Yesus? Apakah saya sedang bekerja sama dengan Yesus? Semoga tahun ini menjadi tahun di mana Anda menjadi serupa dengan Yesus.
Semoga tahun ini Anda menjalani kehidupan bekerja sama dengan Yesus. Memikirkan hal-hal yang belum bisa dilepaskan dan melepaskannya itu penting. Tetapi mengisi hal-hal yang belum terisi adalah lebih penting. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk hidup sebagai murid Yesus yang mengikut Yesus dan menjadi serupa dengannya. Jadi, masalah ini pada dasarnya lebih penting daripada pertanyaan, apakah saya sudah meninggalkan jala? Atau apakah saya masih memegang jala? Yang lebih penting adalah, apakah saya sedang mengikut Yesus atau tidak mengikut Yesus? Ada yang mengikut Yesus dengan meninggalkan jalannya, tetapi ada juga orang yang bisa mengikut Yesus tanpa meninggalkan jalannya. Namun, bagi orang itu, jala itu adalah jala yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jala itu bisa menjadi jala untuk Tuhan dan jala untuk kerajaan Allah. Jala yang sebelumnya hanya ditebarkan dengan memikirkan diri sendiri dan keluarga, sekarang menjadi jala yang ditebarkan sambil memikirkan kerajaan Allah dan pelayanan Tuhan. Untuk mengikut Yesus, pekerjaan kita tidak harus berubah. Kita tidak harus menjadi pendeta. Yang penting adalah orang yang mengikut Yesus itu sendiri yang berubah. Meskipun melakukan pekerjaan menebar jala yang sama, orang yang mengikut Yesus dapat menebar jala dengan perspektif dan hati yang sama sekali berbeda. Kehidupan sehari-hari kita juga harus berubah dari perspektif ini. Meskipun kita bekerja di kantor yang sama dengan tugas yang sama, atau belajar di kelas yang sama dengan pelajaran yang sama, kehidupan sehari-hari murid-murid Yesus harus memiliki hati, sikap, dan makna yang sama sekali berbeda. Ada sebuah cerita terkenal yang berkaitan dengan hal ini. Ini adalah cerita tentang seorang biarawan awam di sebuah biara di Prancis pada abad ke-11. Karena ia bukan seorang imam, karena ia adalah seorang awam, ia sebagian besar ditugaskan untuk pekerjaan dapur dan pekerjaan kasar di biara. Selama 4 tahun pertama melakukan pekerjaan ini, ia banyak mengeluh. Dalam bukunya, ia mengenang masa itu seperti ini. Ia tidak merasa bersemangat dengan tugas yang diberikan kepadanya. Dan selama 4 tahun berikutnya, ia hanya melakukan pekerjaan yang diberikan dengan terpaksa. Menganggapnya sebagai semacam penebusan atas dosa-dosa yang telah ia perbuat di masa lalu. Namun, setelah 4 tahun, ia mendapatkan pencerahan besar. Ia merenungkan dirinya sendiri dan menyadari bahwa saat itu, ia terlalu fokus pada kehinaannya sendiri. Ia menyadari bahwa saya terlalu fokus pada diri saya sendiri. Jadi, ia mengubah cara berpikirnya. Ia memutuskan untuk melakukan pekerjaan biara yang dipercayakan kepadanya dengan hati yang mengasihi Allah. Ia memutuskan untuk fokus kepada Allah. Setelah itu, ia mengaku seperti ini. Keputusan ini mengubah hidupnya. Keinginan yang sadar untuk melakukan bahkan pekerjaan paling hina sekalipun dengan kasih kepada Allah. Dan mendekati pekerjaan itu sebagai pelayanan kepada Allah telah mengubah sikapnya. Sukacita yang tak terduga memenuhi dirinya. Tokoh utama dalam tulisan ini, seorang biarawan awam, adalah Brother Lawrence. Ia dikenal melalui bukunya yang berjudul Praktik Kehadiran Allah. Dan bagian yang baru saja saya bacakan adalah bagian dari buku itu. Kisah Brother Lawrence yang terkenal ini bukanlah cerita tentang pekerjaannya yang berubah, melainkan tentang orangnya yang berubah. Menjadi murid Yesus juga demikian. Bukan pekerjaan yang berubah, melainkan diri saya yang berubah. Meskipun melakukan pekerjaan yang sama, sikap dan pendirian dalam menghadapi pekerjaan itu, serta perspektif saya dalam memandangnya, berubah secara mendasar dan fundamental. Rekan sekerja Allah adalah orang-orang seperti ini. Jemaat yang terkasih, kita adalah rekan sekerja dalam karya penciptaan Allah. Dan kita adalah rekan sekerja dalam karya penyelamatan Yesus. Oleh karena itu, kita adalah murid-murid Yesus. Murid Yesus adalah orang yang mengikut Yesus. Yesus memanggil orang dan membangun mereka. Melalui panggilan itu, ia menyampaikan kepada kita makna hidup yang luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh jala atau perahu. Meninggalkan jala bukanlah hal yang buruk, melainkan hal yang baik. Namun, mengikut Yesus adalah hal yang lebih penting. Mari kita jalani kehidupan mengikut Yesus di tahun 2026 ini. Meskipun kita tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, kita dapat hidup sebagai murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun tidak ada perubahan yang terlihat, kita harus hidup sebagai murid Yesus dalam kehidupan kita yang biasa. Di tempat kerja kita, kita adalah murid Yesus. Karena di tempat kerja itu kita bekerja sama dengan Yesus. Di rumah kita, kita adalah murid Yesus. Karena di dalam rumah itu kita melakukan pekerjaan yang sama seperti Yesus. Di setiap tempat dalam hidup kita, kita adalah murid Yesus.
Karena di setiap tempat itu, kita bekerja seperti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saya adalah murid-murid Yesus. Saya melakukan peran yang sama seperti Yesus. Dan saya bekerja bersama Yesus. Hiduplah dengan hati ini. Dan hiduplah dengan kehidupan sebagai murid Yesus yang lebih dewasa. Dengan demikian, semoga Anda semua jemaat kami mengisi tahun 2026 ini dengan kehidupan yang sepenuhnya mengembangkan kehidupan sebagai murid yang Tuhan inginkan untuk terungkap melalui hidup kita, kehidupan yang menjalankan kehendak Allah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita merenungkan firman yang telah diberikan dan menyanyikan pujian Tuhan bila kau berfirman bersama-sama. Tuhan, bila kau berfirman, aku akan maju. Bila bukan kehendak-Mu, aku akan berhenti jalan dan berhentiku ada dalam kehendak Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah aku. Aku ingin berada di tempat yang kau kehendaki. Aku akan hidup dalam ketaatan sesuai pimpinan-Mu. Bekerjalah melalui jiwaku yang lemah ini, demi kerajaan dan kehendak-Mu. Oh Tuhan, pimpinlah aku. Mari kita berdoa bersama. Yesus telah memanggilku. Biarlah aku mengikut Yesus. Aku adalah murid Yesus. Aku akan melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Aku akan bekerja bersama Yesus. Biarlah kami menjalani kehidupan sebagai rekan sekerja Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih telah memanggil dan meneguhkan kami yang seperti ini. Biarlah kami menanggapi panggilan Tuhan dengan layak dan menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan. Terima kasih telah memanggil kami sebagai rekan sekerja-Mu. Biarlah kami setia dalam tugas yang Engkau percayakan, yaitu memelihara jiwa-jiwa yang dipercayakan dan membangun mereka sebagai murid-murid Tuhan. Kami adalah rekan sekerja Yesus. Di rumah, kami adalah rekan sekerja Yesus. Di setiap tempat dalam hidup kami bekerja bersama Yesus melakukan pekerjaan Yesus. Biarlah kami semua hidup dalam kemenangan tahun ini dengan kebanggaan ini. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.